Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Ratnowo SPD. Yang mana, apa kabar kawan-kawan semua dimanapun Anda berada? Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat. Namun, pada kondisi seperti saat ini, kita harus tetap waspada terhadap bahaya COVID-19 yang belum selesai ini, tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Baik, kepada kawan-kawan, Bapak, Ibu, Guru semuanya, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi ilmu mengenai cara mengisi penilaian perilaku kerja PNS khususnya guru pada form SKP terbaru. Yang mana di sini saya katakan pada form yang terbaru karena nanti yang akan saya jelaskan itu adalah berdasarkan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Oke, kepada Bapak Ibu, kawan-kawan semuanya, langsung aja yang mana mengenai penilaian perilaku kerja PNS atau khususnya guru. Nah, di sini masih banyak kawan yang belum paham atau bahkan tidak mengerti sama sekali. Dalam arti, mohon maaf, mereka mengisi nilai itu hanya berdasarkan kira-kira atau istilahnya itu nilai itu turun dari langit. Nah, seperti itu. Jadi yang mana penilaian itu adalah merupakan hal yang sangat penting untuk pedoman, namun mereka tidak tahu pedomannya. Maka dari itu pada kesempatan ini saya sampaikan cara mengisi penilaian perilaku kerja PNS berdasarkan Permenpan nomor 8 tahun 2021. Oke, yang pertama kita lihat dulu mengenai penilaian perilaku kerja. Itu kalau dulu itu seperti ini. Jadi ada 6 item, yaitu orientasi pelayanan, integritas, komitmen, disiplin, kerjasama, dan yang terakhir kepemimpinan. Nah, di sini dulu di antara kita, bahkan saya sendiri itu juga menilainya itu seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, hanya kira-kira, oh ini pantasnya 86, oh ini pantasnya 87, nah seperti itu. Nah, jadi tidak ada instrumennya sama sekali. Nah, gitu. Nah, maka pada Permenpan nomor 8 tahun 2021 ini, perilaku kerja itu ada instrumennya, yang mana di sini sangat berbeda dengan perilaku kerja sebelumnya. Dari itemnya saja, kalau yang lama itu ada 6, tapi kalau yang baru itu kita lihat yang baru, iya, yang baru di sini cukup ada 5, yaitu orientasi pelayanan, komitmen, inisiatif kerja, kerjasama, dan kepemimpinan. Nah, jadi yang mana integritas itu di yang baru itu ditiadakan, Nah, yang mana nanti integritas atau kerjasama, disiplin itu nanti diganti dengan inisiatif kerja. Nah, seperti itu.
Kemudian untuk cara mengisinya bagaimana? Mari kita langsung aja melihat tabelnya atau formatnya secara langsung dan kita praktekkan bersama. Ya, dalam pengisian perilaku kerja berdasarkan Permenpan dan RP tahun nomor 8 tahun 2021 ini ada beberapa level perilaku kerja yang dipersyaratkan. Nah, di sini ada jabatan, beberapa jabatan antaranya lain yaitu jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional keahlian, dan jabatan fungsional keterampilan. Nah, setiap jabatan ada jenjang jabatannya. Nah, di sini tidak usah kita bacakan, tapi langsung saja kita yang mengarah ke guru, atau kita PNS bagian guru. Yang mana guru termasuk jabatan fungsional keahlian. Ini kita tandai warna kuning. Kita tandai warna kuning. Yang mana jenjang jabatannya untuk jabatan fungsional itu ada 4. Yaitu guru pertama, guru muda, guru madya, dan guru utama. Guru pertama itu golongan 3A dan 3B, guru muda itu 3C dan 3D, dan seterusnya. Anda atau Bapak Ibu guru juga bisa melihat sendiri atau bahkan sudah hafal. Kemudian yang kami maksud dengan perilaku kerja yang dipersyaratkan tadi itu kita contohkan di sini yang kita tandai kuning yaitu untuk guru muda, yaitu guru dari golongan 3C dan 3D. Jadi nanti kalau yang guru 3B atau 3A itu yang dipersyaratkan itu ya level 2 dan 3. Tapi kalau guru muda itu 3C dan 3D itu yang dipersyaratkan 3, 4. Nah ini. Jadi bagaimana penerapan dari level ini? Mari kita langsung praktekkan. Mohon maaf di sini yang saya praktekkan yaitu langsung saja ke jabatan fungsional keahlian, khususnya jenjang jabatan guru muda atau ahli guru muda. Nah, di sini yaitu golongan 3C dan 3D. Ya, seperti tadi untuk guru muda atau 3C dan 3D itu persyaratan levelnya adalah 3 sampai 4. Maka indikator yang diambil itu adalah indikator 3, 4, 5. Indikator atau level 3, 4, 5. Nah, misalkan ini nanti kita pada aspek perilaku orientasi pelayanan. Pada orientasi pelayanan, nah, di sini nanti ada situasi. Nah, situasi ini ada 5, A, B, C, D, E, ada 5. Maka ini nanti sikap ini yang A contohnya, ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, maka ini nanti dihubungkan dengan indikator perilaku kerja 3, 4, 5. Nah, di sini. Maka nanti Bapak Ibu guru bisa mencentang jika terpenuhi atau silang itu jika tidak terpenuhi. Nah, nanti Bapak Ibu bisa menilai diri sendiri atau menilai daripada tim dari asuhan
atau bimbingan Bapak Ibu semua. Jadi nanti setiap situasi itu nanti akan dimasukkan ke indikator perilaku kerja sebanyak 3 item, yaitu kalau golongan guru muda itu 3, 4, 5. Nah, di sini. Jadi yang B ini nanti juga diterapkan pada level 3, 4, 5. C juga 3, 4, 5 dan seterusnya. Berarti kalau setiap A ini ada 3, maka di sini ada E sampai E, maka 5 kali 3 ada 15 situasi dan indikator perilaku yang harus Bapak Ibu isi terpenuhi atau tidak terpenuhi. Baru nanti kita konversikan nilainya. Oke, langsung saja kita coba. Dalam coba ini kita lanjut aja ke sini, guru muda. Bagaimana cara mengisinya? Mari kita ikuti bersama. Ya, mengenai aspek perilaku kerja yang pertama itu adalah orientasi pelayanan. Yang mana orientasi pelayanan itu seperti saya katakan tadi, maka nanti yang kita kerjakan itu adalah yang 3, 4, 5. Makanya di sini kita tandai 3, 4, 5. Kemudian yang A, nah ini yang A, maka ini kita pindah kolomnya itu ke sini. Jadi nilainya ini untuk yang A, yang B ini untuk yang sini. Kemudian C, D, dan E. Berarti kita mengisi nilainya itu dari yang E di sini. Sampai E di sini. Artinya ini. Maka cara mengisinya bagaimana? Maka kalau terpenuhi, maka itu kita centang. Kalau tidak terpenuhi, kita silang. Kita silang. Oke, kita contohkan yang A yang pertama. Ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, maka sini 3 yang pertama, memberikan pelayanan di atas standar untuk memastikan keputusan pihak-pihak yang dilayani sesuai arahan atasan. Kalau terpenuhi, kita centang. Kemudian masih yang A tadi, ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, memberikan, ini yang 4, memberikan pelayanan di atas standar dan membangun nilai tambah dalam pelayanan. Ini terpenuhi enggak? Ini lebih tinggi. Kalau yang atas di atas standar, tapi di sini ditambah lagi, yaitu membangun nilai tambah dalam pelayanan. Kalau tidak terpenuhi, ya kalau tidak terpenuhi kita silang. Kita silang. Gini. Kemudian masih yang A, ketika memberikan pelayanan kepada pihak-pihak yang dilayani, berusaha memenuhi kebutuhan mendasar dalam pelayanan dan percepatan penanganan masalah. Oke, bagaimana? Kalau terpenuhi, ya kita centang. Ini 1. Nah, ini 1 atau yang A. Yang B, ketika membangun hubungan dengan pihak-pihak yang dilayani. Maka ini kita hubungkan ketiga tadi. Ketika membangun hubungan dengan pihak-pihak yang dilayani, yang 3 atau yang pertama di sini memberikan pelayanan di atas standar. Terpenuhi apa enggak di sini? Kalau terpenuhi, ya kita cawang. Kemudian yang B ini ketika membangun, ya, jadi begini cara membacanya. B ini ke-3, B ke-4, B ke-5. Dan nanti yang C di sini C ke-3, C
C ke 4, C ke 5. Nah, begitu seterusnya Bapak Ibu. Itu cara mengisinya. Jadi ini kita centang, kalau terpenuhi, kalau tidak ya kita silang. Oke, ini langsung saja, ini Bapak Ibu sudah bisa membayangkan, nanti tinggal praktek sendiri. Nah, jadi di sini kita contohkan misalkan yang 24 atau yang B4 itu adalah bisa, yang B5 itu mungkin belum bisa, itu kita centang. Kemudian yang di sini kita centang. Oke, ini caranya, ini untuk contoh aja, jadi tidak saya bacakan. Jadi ini nanti Bapak Ibu mengisinya harus dibaca, harus dibaca, bukan langsung main centang-centang saja. Nah, gitu. Oke. Oke, jadi di sini yang A atau situasi A, B, C, D, E sudah saya isi semua. Nah, sudah saya isi semua. Ada yang centang terpenuhi, ada yang silang tidak terpenuhi. Nah, di sini. Begitu nanti kalau sudah terpenuhi semua, sudah kita isi semua, maka di bawahnya, nah di bawahnya ini sudah kita jumlahkan atau kita nilai. Nilainya, nah nilainya, perhatikan nilainya. Jadi kalau centangnya itu ada 2, nah centangnya ada 2, maka itu nilainya itu adalah 4. Nah, nilainya adalah 4. Karena tadi untuk guru muda itu kan 3 sampai 4. Nah, berarti terpenuhi. Nah, berarti nilainya di sini 4. Nah, di sini kita 4. Kemudian ini 2 juga terpenuhi, maka di sini 4. Ini terpenuhi 4. Nah, ini 1 ini ya. Nah, ini 1. Maka kalau 1 berarti 3. Nah, 3. Kalau ini X semua berarti tidak terpenuhi. Berarti kalau tidak terpenuhi berarti 2. Nah, kita ulang, ini perhatikan. Syarat untuk guru muda tadi, untuk guru muda tadi kan 3 sampai 4. Nah, 3 sampai 4. Kalau terpenuhi semua berarti itu lebih. Nah, berarti 5. Nah, tapi kalau terpenuhi 2 itu 4. Terpenuhi 1 atau tercentang 1 berarti 3. Kalau tidak terpenuhi semua berarti di bawah 3 yaitu 2. Oke, ini kita sudah saya masukkan contoh nilainya. Di sini yang kita kasih warna hijau ini 4, 4, 4, 3, 2. Kemudian kita jumlah totalnya ada 17. Kemudian rata-ratanya berapa? Dari 17 ini dibagi 5. Karena ini ada A, B, C, D, E. Ada 5 situasi. Nah, jadi 17 dibagi 5 sama dengan 3,4. 3,4 itu kesimpulannya, karena guru muda itu antara 3 sampai 4, maka kalau mereka dapat nilai rata-rata 3,4, maka kesimpulannya adalah sesuai standar. Oke, paham ya? Jadi kalau rata-ratanya 3,5, 3,6, berarti masih dalam ruang lingkup 3 sampai 4. Tapi kalau rata-rata di sini itu misalkan 5, nah berarti ini melebihi standar.
Nah, gitu. Atau mungkin rata-ratanya di sini karena silang semua, mungkin tidak terpenuhi semua, rata-ratanya itu 2, maka itu adalah kurang dari standar. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, ini untuk satu pelayanan, yaitu orientasi pelayanan. Yang kedua itu adalah komitmen. Komitmen juga seperti itu juga. Di sini sudah saya silang, sudah saya cawang atau centang. Maka yang A ini harus kita terapkan ke 3A, 4, A5. Yang B juga B3, B4, B5. Yang C, C3, C4, C5, begitu seterusnya. Nah, Ibu tinggal menilai diri Anda terpenuhi atau enggak ini. Nah, gitu. Kalau terpenuhi ya centang, kalau tidak terpenuhi silang. Kalau centang semua berarti 5. Centang 2 berarti 4. Kalau centangnya 1, nah berarti nilainya 3. Nah, nilainya 3. Kalau centang semua berarti 5. Centangnya 1, 3. Centang semua atau centang semua sudah. Kalau silang semua berarti 5. Centang cawang apa namanya? Silang semua berarti 2. Nah, gitu. Kita contohkan ini centangnya 1, silangnya 2 berarti nilainya 3. Jumlahnya 20 dibagi 5 berarti 4. Kalau 4 itu artinya masih sesuai standar. Begitu seterusnya Bapak Ibu sampai inisiatif kerja, kemudian kerjasama, dan yang kelima kepemimpinan. Ya, yang kepemimpinan itu tidak diisi karena untuk kepemimpinan itu digunakan untuk jabatan pimpinan tinggi. Nah, jabatan pimpinan tinggi ini adalah jenjang jabatannya utama, madya, pratama. Nah, di sini. Jadi kalau jabatan fungsional, nah, di sini karena cuma sampai 6, nah, ini belum. Karena yang ada untuk kepemimpinan itu adalah angka 7 atau level 7. Berarti jabatan pimpinan tinggi, jenjang madya, dan jenjang utama. Ini yang sudah ada kepemimpinan. Mungkin di sini jabatan ini oleh kepala dinas atau seterusnya. Oke, kita lanjutkan. Setelah nilai tadi kita isi semua, selanjutnya kita jumlahkan. Nah, bagaimana cara jumlahkannya? Ya, cara menjumlahkannya di sini orientasi pelayanan tadi dapat 3,4 rata-ratanya tadi, kemudian yang komitmen dapat 4,0, inisiatif kerja dapat 4,0, kerjasama 4,0, dan kepemimpinan itu kita kosongkan. Maka karena di sini semua ini adalah masih sesuai standar, tidak ada yang di bawah standar atau melebihi dari standar, maka rumus yang kita gunakan untuk nilainya adalah 90 ditambah 109 min 90 kali level yang diperoleh dikurangi 3. Pertama, mengapa di sini 90? Karena untuk nilai dari pegawai negeri atau guru itu sekarang atau yang baru itu di antara 90
sampai 109. Itu untuk kategori baik. Nah, jadi 90 sampai 109. Nah, kemudian mengapa di sini dikurangi 3? Nah, dikurangi 3 karena tadi untuk guru muda itu batas minimalnya adalah 3, yaitu 3 sampai 4, maka batas minimal 3 dikurangi 3 di sini. Nah, maka rumus ini kita tarik, ini mengenai rumus ini insya Allah paham. Nah, rumusnya ini dari mana? Rumus ini adalah dari Permenpan dan RB nomor 8 tahun 2021. Nah, di situ ada. Nah, jadi di sini sudah ada nilainya, langsung kita sorot ke bawah seperti ini. Maka nilai akhir adalah 106,15. Loh, nilainya kok 106,15? Berarti sangat tinggi ya, sangat baik. Belum, nah, belum tentu. Nanti kita masukkan lagi ke form dari SKP yang baru. Karena kita ingat tadi untuk guru muda, nah itu nilainya antara 90 sampai 109. Nah, kalau ingin nilai sangat baik ya nanti 110 sampai 120. Nah, begitu nilainya. Oke, ini setelah ini kemudian kita masukkan nilai-nilai ini. Nah, kita copy, kita masukkan ke form SKP yang terbaru. Oke, ini SKP yang terbaru. Formatnya ada 5, orientasi pelayanan, inisiatif kerja, komitmen, kerjasama. Oke, langsung kita isi di sini. Oke, nah setelah kita isi di sini, maka di sini langsung masuk nilainya 97,6, 109, 109, 109. Nah, maka di sini perilaku kerjanya di rata-ratanya dapat 106,15. Nah, seperti ini. Nah, ini nilainya sudah kita masukkan di sini. Jadi di sini nilainya itu bukan kayak kemarin kita apa namanya ya, kita kira-kira atau bahasa Jawanya kita awur. Nah, kita awur. Nah, 80, 90 bukan seperti itu. Nah, jadi pakai instrumen. Setelah ini yang mana kita sudah masuk ke rumus semua atau link semua, bisa kita cek ini untuk laporannya. Nah, nilainya seperti ini. Nah, nilainya seperti ini. Nah, jadi ini sudah masuk nilai sikap, nilai SKP yang kita bikin kemarin sebelumnya, kemudian nilai perilaku kerja yang tadi 106,15, kemudian dijumlah nilai SKP dan perilaku kerja, kemudian dibagi 2, dapatnya ini, ide baru tidak ada, maka di sini dapat nilai kinerja pegawai 105,35. Predikatnya adalah baik. Nah, kemudian konversinya seperti ini. Nah, seperti ini sudah link semua. Jadi dalam hal ini tidak saya sampaikan bagaimana cara mengisinya karena sesuai tema yang saya sajikan di atas, saya hanya ingin menyampaikan cara mengisi penilaian perilaku kerja pegawai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bapak Ibu semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.